kelompok 7 dengan mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Bu Winda Fitri SHMH. Dan di sini kami akan membawakan tema tentang hukum pidana adat Batak Toba. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Maharani Citra Dewi dengan NPM 2451026. Perkenalkan, nama saya Maria Yunarnata Sinaga dengan NPM 2451011. Perkenalkan, nama saya Adelina Aprilia Pangabean dengan NPM 2451099. Perkenalkan, nama saya Fani Karama dengan NPM 2451087. Perkenalkan, nama aku Gengga Jacqueline Serafim NPM 2451038. Gimana ya hukum adat pidana kita itu yang adat pidana Batak Toba? Kataku sih kita harus nyari narasumber ya, dimana kita nyari 30 jurnal lagi gitu loh. Iya. Tapi siapa ya narasumber kita? Ada nggak kenalanmu? Coba ini. Ingat-ingat dulu. Ada nggak ya? Oh, kok Brian aja? Boleh. Hai guys, jadi di sini kita sudah sama Om Brian. Nah, kami dari kelompok hukum adat pidana Batak Toba. Di sini mau wawancara nih dengan Oko. Jadi kita temanya wawancara informasi gitu lah. Jadi di sini kita mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertanyaan dan nanti ada sub-subnya lagi sesuai dengan mengalir saja. Jadi pertanyaan yang pertama ini kami mau bertanya tentang prinsip atau mungkin corak gitu ya dari hukum adat pidana atau hukum adatnya Batak Toba. Saya Brian. Teman-teman masuk mata kuliah hukum adat ya, yang diambil temanya adalah hukum Batak Toba. Jadi kalau teman-teman lihat atau perhatikan sekitar itu, orang Batak salah satu yang menjalankan hukum sampai hari ini dalam konteks pelestarian hal-hal yang turun-temurun. Kalau dari historinya, sejarah saya lihat sebutnya bangsa Batak atau bangsa Batak itu sebenarnya sama dengan sistem kerajaan yang ada untuk mengatur bagaimana masyarakat itu menjalankan kehidupannya dengan normal atau saling menjaga kehidupan di masyarakat. Jadi kita pernah dengar dari Anatoli. Apa itu dari Anatoli? 3 dalam adat Batak. Yang pertama, Gula-gula sorba. ya, intinya itu menjaga betul hubungan tiga itu, hula-hula itu dari pasangan kita atau keluarga pasangan kita. Bolu itu anak, ya, hubungan bawah, tulang ke bawah, dan hubungan tubuh. Hubungan tubuh itu artinya sesama. Jadi yang dibilang misalkan somba itu kalau di bahasa Indonesia kan sembah, tapi sebenarnya itu bentuk penghormatan aja, menjaga tujuannya dalam konteks gimana menjaga masyarakat ini agar kehidupannya berlangsung dengan baik gitu. Nah, bagian dari cita hukum itu sendiri, dan ini sudah terjadi dari masyarakat Batak sebelum negara hadir dan sebelum nasional hadir. Jadi di situ mengatur misalkan bagaimana
menjaga hal-hal yang terkait, misalkan kalau di masyarakat Batak itu yang kita tanyakan aspek pidananya misalnya. Kalau misalnya untuk ini kan tadi Kot soal hukum, corak hukumnya gitu. Kalau untuk hukum pidananya sendiri kira-kira ada nggak gitu? Kalau di nasional kan misalnya dibagi ke pidana itu kan ada pembunuhan, ada itu segala macam. Kalau misalnya di hukum adat Toba sendiri ada nggak yang istilah-istilahnya, istilah dari hukum dari pelanggaran gitu? Ya, kalau di hukum Batak itu sendiri, kalau kita tarik dari sejarah lagi, aspek yang ada itu dulu jauh lebih ketat ya, atau sangat represif ya. Ketika kerajaan itu dibuat benar-benar absolut gitu kan, raja itu mempunyai power dan penegakan hukum itu sendiri berada dalam kekuasaan raja. Jadi ada 3 sebenarnya yang paling berat dalam pidana Batak itu. Yang pertama itu pembunuhan, yang kedua itu pemerkosaan, yang ketiga itu pengkhianatan, terus mata-mata yang mengkhianati kerajaan. Nah, 3 hal itu ya, hukumannya adalah hancung, dan itu bisa dilihat referensi masih ada sekarang prasastinya itu di daerah Tomo, Kota Sialagan, yang mana dahulu ketika ada pelanggaran di dalam hal itu ada sidangnya di Batu Duduk bersama para raja, terdakwa, lalu ada semacam orang pintarnya atau dukun yang dilihat situ, karena dulu kental yang dianggap kebal, jadi ketika pun dilakukan hukuman mati itu ada proses yang sangat unik yang dijalankan ya. Ketika sudah melakukan suatu kejahatan, lalu disidangkan, diketahui bahwa bersalah dengan saksi, seperti sebenarnya kalau kita membayangkan semacam hukum nasional yang ada persidangan yang teman-teman bisa lihat hari ini. Tapi ya dulu konteksnya ada orang pintar atau dukun itu yang ketika dianggap orang berani melakukan kesalahan itu adalah orang yang punya ilmu kebal atau sakti, jadi harus dikeluarkan dulu, dihapus dulu ilmunya dengan orang pintar atau dukun itu sendiri. Jadi satu proses yang berbeda dengan hari ini, tapi dilaksanakan untuk penegakan hukum pidana saat itu. Jadi ketika bersalah dibawa ke meja penghukuman itu, disayat, dibuka bagian organ dalamnya, kemudian bagian jantung, hati itu disayat, dikasih jerat, dikonsumsi, yang pada saat itu raja dan para dukun menganggap itu sebagai kekuatan mereka. Makanya yang dahulu dianggap ada kanibal itu dari sisi itu, kerajaan itu dalam penegakan aspek pidana, yang mana ya semua bicara soal power atau kekuatan gitu. Jadi yang menarik adalah ketika ada pelanggaran yang dianggap kebal, lalu dilakukan seperti itu, lalu ketika sudah konsumsi, kepalanya dipenggal dan itu ditaruh di
satu tempat dan masyarakat dikumpulkan sebagai bukti atau semacam informasi dari kerajaan bahwa jangan melakukan hal seperti itu. Jadi sangat unik ya cara menegakkan hukum. Ya bisa dibilang sangat kejam juga dan sangat keras, dan masyarakat menganggap itu ya sebuah sinyal jangan sampai melanggar hukum, apalagi hal yang sangat fatal itu. Ya. Oke, jadi kan Bang, zaman dulu itu kan prosedur hukumnya hukum pancung kan tadi ya. Nah, yang mau kami tanyakan di sini itu gimana sih prosedur hukum pidana adat Batak Toba di zaman sekarang ini? Kan kalau dulu kan pancung ya. Kalau yang sekarang tuh, lalu apa sanksinya gitu di zaman sekarang ini? Oke. Menarik ya. Jadi kalau kita lihat dari dulu perkembangannya ke hari ini, setelah yang terjadi peristiwa itu sangat keras kan. Terus ketika suatu kekuasaan itu bisa aja namanya kekuasaan yang absolut abuse atau penyalahgunaan kan. Pernah dengar ada giumnya? Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Intinya kekuasaan yang absolut atau yang sangat powerful itu cenderung disalahgunakan. Nah saat itu ya banyak hal-hal yang bertentangan mungkin tidak sesuai dengan kemauan raja, atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan itu berangkat jika kira-kira tahun 1700-an Revolusi Perancis, Raja Tutunggal sendiri ratu sistem kerajaan itu sendiri. Lalu di sini pun demikian, ketika masuklah Normanson waktu itu, ketika belum ada agama saat itu masuk kerajaan, jadi hukumnya mulai menyesuaikan. Starting titik awalnya itu dari situ, mulai misalkan dan lebih manusiawi. Lalu ketika terjadi pembunuhan itu mulai mancung itu mulai berkurang, untuk kanibal juga berkurang, orang jadi lebih memperhatikan, lebih menjaga gitu. Kemudian kalau kita lihat berkembang lagi bahwa ya, masyarakat pengennya itu hidup teratur tapi juga damai tanpa ketakutan gitu. Jadi ketika ya orang mulai berkurang pelanggaran, sangat berhati-hati, tapi ketika ada pelanggaran ya mulai berkurang lah orang, karena benar-benar sangat keras kan. Jadi agama masuk mengajarkan nilai kasih, pengennya tuh ya jangan dihukum atau dihakimi seperti itu. Lalu mulai soft, jadi mungkin kecenderungannya dari represif sebelumnya, sekarang kalau kita tahu dengar atau konsepnya itu lebih ke restoratif gitu, penyelesaian yang tidak represif. Dan itu ada sebelum konsep di negara ini muncul gitu ya, jadi telah berlaku gitu, lebih cenderung ke kekeluargaan ya. Jadi kalaupun misalkan terjadi kalau mulai negara Indonesia berdiri, kerajaan-kerajaan itu menyatu kan, Merauke memberi kuasa atau penyesuaian dalam hukum nasional, dan itu ketika terjadi pelanggaran berat ada aparat negara, instrumen, dan itu jadi win-win ya, mengatur secara keseluruhan, jadi bukan cuma kelompok itu, dan mencegah tadi penyalahgunaan kekuasaan dari raja dari berbagai faktor ketidaksukaan atau segala hal yang subjektif. Lalu untuk ya mencapai tujuan hukum yang teman-teman mungkin udah pelajari, cita hukum itu sendiri. Apa yang cita hukum itu yang teman-teman tangkap? Ya, cita hukum Gustav, kepastian, keadilan, kemanfaatan. Ya, sebenarnya, nah
tiga hal itu juga telah dirasakan oleh masyarakat dan kerajaan. Makanya ya mulai menyesuaikan, ya kan, yang adil seperti apa, pasti seperti apa, bermanfaat seperti apa. Nah, jadi hukum itu memang secara natural juga akan menuju ke situ. Meskipun ada dinamika atau gejolak, tapi ditujukan hukum itu dan penegakannya seharusnya memang ke situ, dan itu yang dirasakan. Jadi bukan cuma tekstual ya, tapi yang dirasakan dan itu yang dilakukan dan eksis hingga saat ini. Kalau kita lihat dari situ, dari daerah, khususnya daerah Toba itu, kemudian kan masyarakat berpencar, merantau, ya kan. Nah, punya kehidupannya masing-masing, ya kan. Tapi tetap membuat satu kumpulan misalkan masyarakat adatnya, dan itu ketika ada pelanggaran gitu cenderungannya diselesaikan kekeluargaan juga. Itu menarik kok. Tadi kan Koko udah singgung nih tentang kalau misalnya hukum nasional itu juga tetap berlaku gitu ya untuk hukum adat. Jadi adat Batak Toba sendiri pun ada batasannya dalam memperlakukan hukum di sekarang kan sekarang lebih kayak Koko tadi bilang mediasi, restoratif gitu ya. Nah kalau misalnya dalam kasus KDRT sendiri nih, itu ada perbedaan prosedur gitu nggak ya? Kalau yang lain-lain itu mungkin kayak pencurian atau apa dalam hukum adat Batak kan ada apa hukum nasional itu bisa juga menangani itu. Nah kalau misalnya dalam KDRT sendiri ini bagaimana dari perspektif hukum adat Batak? Nah ini ada beberapa aspek. Jadi di Batak itu keunikannya dia sangat menjaga keluarga itu agar utuh. Jadi ketika ada satu masalah yang berkaitan dengan keluarga, misalkan juga KDRT, bagaimana penyelesaiannya itu dalam rangka tetap menjaga keutuhan keluarga. Dikumpulkanlah yang dianggap tetua. Dulu konsepnya mungkin ada raja, nah tapi karena raja itu sebenarnya kan bagian dari orang yang dituakan atau dipercaya atau memimpin. Nah sama tetua itu konsepnya ada di daerah itu yang dianggap juga bijak, jadi bisa mendamaikan. Kalau sekarang kita dengar konsepnya mediasi, ya kan. Jadi dikumpulkan para pihaknya. Nah berangkat dari prinsip Dalian atau itu, ya kan, ada dari pihak keluarga perempuan yang kita tahu namanya hula-hula. Nah itu dihormati di suku Batak, ya kan. Atau dari pihak laki-laki, dari silsilah di atasnya, abang atau orang tua yang dituakan juga, mencari solusi itu. Dan biasanya memang sangat ingin masalah itu selesai. Nah itu berbeda, karakternya memang keras, tapi untuk mencari masalah itu penyelesaiannya itu benar-benar dibicarakan gitu. Wow. Makanya jadi plus minus kadang-kadang itu yang membuat akan terjadi seperti itu semacam mudah ya, jadi berulang lagi. Nah tapi dengan ya dalam taraf tertentu yang menjaga keutuhan keluarga itu. Tapi kalau sampai yang berat atau mungkin tidak menerima proses mediasi itu, ya melanjut ke menyesuaikan dengan hukum nasional. Tapi kalau mediasi berbeda-beda, ada yang pengen ya termasuk kompensasi semacam denda adat itu beda-beda ya. Ada yang ini kan misalkan dari hewan peliharaan, atau juga ada yang sifatnya membayar kebutuhan tertentu. Ada yang nggak perlu untuk menjaga. Jadi ya benar-benar sangat situasional dan berdasarkan kesepakatan itu juga. Tapi ketika sudah sangat berat ya berangkat dari situ tergantung pihak korban juga mau seperti apa. Dan ya yang membedakan ini dia menjaga betul dan pengen menyelesaikan solusi sebagai situasi hari ini. Jadi mungkin kalau misalnya yang
yang saya dan teman-teman tangkap itu ya, berarti bata ini luarnya aja keras, dalamnya itu sangat pingin kali menjaga kutunya. Kayak kita tahu kalau misalnya ada bata itu kan kental banget ya, apalagi di perantauan, selalu benar-benar menjaga yang suku-sukunya gitu ya. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat kami ambil itu kalau misalnya hukum nasional tetap berlaku, dan itu mungkin untuk hal-hal yang berat gitu ya, kayak tadi KDRT udah berulang lagi, makanya ada hukum nasional dan sanksi untuk yang KDRT sendiri pun bisa kayak tadi denda senawar atau mungkin ritual gitu ya Pak ya. Sebagai informasi, konsep pidana itu sendiri kalau kita pernah dengar sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Nah itu sebenarnya berlaku untuk masyarakat secara umum kan. Nah di adat Batak sangat sebenarnya juga mengupayakan itu, menjaga itu sebagai langkah terakhir. Karena bisa jadi yang terjadi KDRT itu bukan satu pihak saja, entah itulah perempuan atau laki-laki, bisa saling keduanya. Karena punya sama karakter yang keras itu. Jadi itu ya dipidana itu langkah terakhir gitu. Dan itu sangat positif ya. Tapi balik ke masing-masing keluarga bagaimana cara menyikapinya, tapi secara adat itu benar-benar dijaga. Mungkin itu aja Kak yang mau kami tanyakan ke Koko, dan menurut kami ini sebuah pencerahan sekaligus ilmu yang unik dan baru gitu ya dari suku adat Batak Toba, kayak walaupun tampangnya tapi tetap menjaga kekeluargaan itu nomor satu gitu. Dan kami mau berterima kasih ke Koko untuk sudah menyediakan waktunya dan Jadi kesimpulannya, dalam perspektif hukum pidana adat Batak Toba, kekerasan dalam rumah tangga dianggap pelanggaran serius terhadap norma sosial dan norma adat, terutama adat Batak Toba, di mana mereka sangat menekankan nilai saling menghormati dan juga harmoni. Penyelesaian konflik cenderung menggunakan musyawarah atau mediasi. Namun, hukum negara juga dapat terlibat atau diterapkan dalam penyelesaian konflik berat. Jadi teman-teman, penelitian kami ini merekomendasikan pendidikan tentang nilai-nilai adat dan hak-hak perempuan serta keterlibatan lembaga sosial untuk mendukung pemulihan korban, juga rehabilitasi pelaku. Oke guys, itu aja video dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. I'm down for this.